Artinya, jika kamu menghitung nikmat kepada Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menentukan jumlahnya. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, pernah tidak di antara kita menghitung berapa kali kita mengedipkan mata? Pernah Ibu hitung? Tak pernah. Ada kata nikmat mengedipkan mata itu tidak ada pada diri kita. Kemungkinan terbelia saja mata itu. Dan kepada Ibu Allah itu bagian daripada nikmat itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada beberapa nikmat yang selalu dilupakan manusia itu. Apa artinya nikmat yang selalu dilupakan manusia? Kalau Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW, ni'matani mahmudun ma kathiru minnas sihhatu wal farah. Ada dua macam nikmat yang selalu dilupakan manusia itu. Yang pertama sehat, nikmat sehat. Sebab apa? Banyak di antara kita menganggap nikmat sehat itu tidak bagian daripada nikmat. Kita menganggap nikmat itu berbentuk uang, berbentuk materi. Maka yang ketiga di antara kita menganggap nikmat itu hanya saja berbentuk materi, ini adalah anggapan yang salah. Berapa banyak di antara kita memiliki harta, namun dia sakit, maka hartanya itu tidak bisa dimanfaatkannya. Berapa banyak di antara kita yang memiliki makanan yang enak, tetapi dia memiliki penyakit, maka makanan itu tidak bisa dinikmatinya. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, nikmat yang pertama sekali yang selalu dilupakan manusia itu adalah sehat, nikmat sehat. Makanya Bapak dan Ibu orang tua kami, pernah Ibu ke Jepang, Bu? Oh Ibu, jangan ngatur. Pernah Ibu ke Jepang? Tak pernah. Orang Jepang itu bukan ketika kapan ke rumah sakit, sewaktu mereka sehat. Itulah konsep kesehatan orang Jepang. Kalau kita ketika kapan kita ke rumah sakit? Sewaktu sakit, tidak mati baru ke rumah sakit. Makanya kata orang Jepang, sehat itu mahal. Orang sehat bisa menghasilkan uang, tetapi orang sakit belum tentu bisa menghasilkan uang. Maka dari itu, nikmat yang pertama sekali yang wajib kita syukuri adalah sehat. Yang kedua kata Rasulullah, nikmat yang selalu dilupakan manusia itu adalah wal farah, waktu luang. Berapa banyak orang yang sehat tapi tak memiliki waktu. Maka dari itu bersyukurlah kita Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang tua saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua nikmat itu kita dapatkan sehingga kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita nanti umat yang tergolong mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram Al-Hafiz Al-Fisyahri. Beliau ini merupakan guru Qira'ah saya di sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini selain mengajar di pondok pesantren, beliau ini pun mengajar Qira'ah. Jadi ketika orang-orang tua saya, Bapak dan Ibu sekalian ingin memperbaiki bacaan Al-Fatihah, maka silakanlah berguru kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Tentunya yang saya hormati sahabat saya Al-Ustaz Imam Ghazali, beliau ini merupakan guru fikih saya. Alhamdulillah beliau hari ini hadir bersama-sama kita. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya terus terang saya katakan, pikiran saya menggantikan jadwal Ustaz Imam di musola ini. Tapi dikarenakan ternyata di pranknya saya, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak layak sebetulnya saya mengisi pengajian di musola ini dikarenakan ada orang yang lebih berilmu daripada saya. Jadi luar biasa Ustaz Imam ini, Bapak dan Ibu rahmati Allah. Yang saya hormati ialah orang-orang tua saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yaitu hari Jumat,
hari Jumat ini merupakan sayyidul ayyam, penghulunya hari. Kenapa hari Jumat itu sebagai ibunya hari? Sudah barang tentu ini kan memiliki alasan tersendiri Bapak dan Ibu rahmat Allah. Di dalam kitab Tanbihul Khafir dijelaskan ada 5 hal yang harus kita ketahui kenapa hari Jumat itu sebagai ibunya hari. Yang pertama, di dalam kitab itu dijelaskan ternyata Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah di hari Jumat. Jadi Bapak dan Ibu rahmat Allah, ternyata Nabi Adam itu diciptakan Allah di hari Jumat. Pernah Ibu menengok Nabi Adam? Tak pernah, Bu. Kalau pernah ngeri juga saya. Nabi Adam itu manusia yang pertama sekali diciptakan Allah. Anak Nabi Adam itu banyak, 40 orang. Anak Ibu sampai 40 orang? Tak sampai, Bos. Yang kedua, kenapa hari Jumat ini sebagai ibunya hari? Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam diletakkan Allah di surganya Allah di hari Jumat. Nabi Adam diletakkan Allah di surganya Allah di hari Jumat. Yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia di hari Jumat. Yang keempat, orang yang berdoa di hari Jumat, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda yang artinya ada 5 malam yang apabila seseorang itu berdoa, insya Allah doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah adalah malam 1 Rajab. Ini malam 1 Rajab kan sudah berlalu kan, Bapak sekalian. Yang kedua, malam yang sangat mustajab apabila berdoa, kata Rasulullah, malam nisfu Sya'ban. Ini kan sudah berlalu juga. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Jadi ketika masuk malam Idul Fitri, Bapak dan Ibu orang-orang puasa rahmat Allah berbanyak doa. Yang keempat, malam Idul Adha. Ini kan keempat malam ini kan setahun sekali. Malam 1 Rajab setahun sekali, nisfu Sya'ban setahun sekali, Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Tapi ada seminggu sekali kita dapatkan, yakni malam Jumat. Makanya ketika masuk malam Jumat berbanyak doa Bapak dan Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika seseorang berdoa baik di malam Jumat ataupun di siang Jumat, insya Allah doanya cepat dikabulkan. Yang kelima, kenapa hari Jumat itu induknya hari? Ternyata kiamat itu terjadi di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab masalah kiamat. Jadi 5 hal ini harus kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari Jumat itu sebagai induknya hari? Para orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tak apalah lama-lama menceramah Bapak dan Ibu. Ketika nanti Bapak dan Ibu menengok jam, itu menandakan bahwa saya sudah Ustaz, pasukan saya. Ketika nanti Ibu menengok keluar, itu sebagai kode dulu, pasukan saya Ustaz. Pernah suatu ketika Bapak dan Ibu orang-orang tua saya rahmati Allah, orang Barat meneliti orang Indonesia. Dari hasil penelitiannya diambil sebuah kesimpulan, ternyata orang Indonesia itu jago berbicara. Orang Indonesia itu Bapak dan Ibu jago bercakap. Sebelum bercakap pakai pantun, pakai puisi segala macam. Tapi kata orang Barat itu orang Indonesia tidak jago mendengarkan. Artinya apa? Bercakap awak di sini, di belakang nanti pas dia bercakap dulu. Betul atau tidak Bapak dan Ibu? Tapi kalau di sini tak ada itu, alhamdulillah. Antara di luar itu tak tahu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak apalah sama lama-lama saya berceramah, cukup sekitar 10 menit. Setelah itu insya Allah kita melakukan aktivitas masing-masing di rumah.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada tepatnya pada tanggal berapa Ramadan Bapak dan Ibu? 13 Ramadan 1443 Hijriah. Berarti dapat disimpulkan kita alhamdulillah sudah berhasil melaksanakan puasa insyaallah 13 hari. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita berdoa puasa kita itu full sampai 30 hari insyaallah nantinya. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita tidak tahu dengan pasti apa yang kita lakukan hari esok. Bisa jadi hari ini kita berada di musola Al-Ilham ini, namun esok hari bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Begitu juga mungkin ada di antara kita memiliki sanak saudara dulunya mereka bersama-sama kita, suka dukanya bersama kita, dan mereka berkeinginan ingin memasuki bulan suci Ramadan. Namun sebelum bulan suci Ramadan itu datang, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari sama-sama kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Bisa jadi Ramadan saat sekarang ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu apakah di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Bapak dan Ibu, orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang bisa kita kerjakan selain daripada puasa di bulan Ramadan ini? Saya merangkumnya Bapak dan Ibu sekalian 5. Yang pertama ialah perbaiki ibadah sholat wajib dan sholat sunnah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib ain, bukan wajib kifayah. 4 mazhab sepakat apabila seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, maka orang tersebut dikatakan pelaku dosa besar. Ketika seseorang mengatakan sholat 5 waktu itu Pak Ustaz tak wajib, sholat 5 waktu itu tak ada anjurannya. Ketika seseorang mengatakan seperti ini, maka dia sudah terkategori sebagai orang yang murtad keluar dari agama Allah. Namun kebalikannya, jika seseorang itu mengatakan aku tak sholat 5 waktu dikarenakan malas, tak sempat, maka dia tidak terkategori sebagai murtad, tetapi dia terkategori sebagai fasik. Bapak dan Ibu, orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Irsyadul Al-Ibad ada 15 siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Salah satunya ketika dia hidup di dunia, maka dicabut Allah nikmat usianya. Usia 60 tahun tapi tak bermanfaat. Usia 70 tahun tapi tak bermanfaat. Kenapa? Dicabut Allah nikmat yang namanya usia pada diri dia. Ada sebuah cerita Bapak dan Ibu, ini kisah nyata ini. Betapa dahsyatnya orang yang meninggalkan sholat ini. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan para sahabat. Pada waktu itu datanglah seorang pemuda yang nangis. Lalu Rasul bertanya kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis?" Jawab pemuda yang nangis ini, Bapak dan Ibu, "Gimana aku tak menangis, wahai Rasulullah? Ayahku meninggal dunia, tapi satu orang pun tidak hendak membodohkan fardu kifayahnya."
Maka Rasulullah pun mengutus 2 orang sahabat pada waktu itu, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, untuk menyelesaikan fardu kifayah ayah si pemuda yang nangis tadi. Begitu 2 orang diutus, bapak dan ibu sahabat Rasulullah ini, apa yang terjadi? 2 orang itu kembali lagi menjumpai Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami tidak mampu untuk melaksanakan fardu kifayah ayah pemuda itu. Kenapa? Kata Rasul. Maka jawab 2 orang sahabat, lihatlah sendiri wahai Rasulullah. Pada akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan masjid tadi, melihat kondisi jenazah si pemuda, ayah si pemuda yang nangis tadi. Begitu dilihat Rasulullah, bapak dan ibu, ternyata yang meninggal dunia bukan manusia, tetapi adalah babi hutan. Dan pada akhirnya Rasulullah berdoa dan menjadi manusia biasa bagi hutan juga, berubah menjadi manusia biasa. Ini kisah nyata ini di zaman Rasul. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika selesai dimandikan, ketika selesai dikafankan, ketika selesai disolatkan, maka ini jenazah mau dikuburkan. Sebelum dikuburkan, ternyata jenazah itu berubah lagi menjadi babi hutan. Bertanyalah Rasulullah ini dengan anak yang tadi nangis, kenapa ayahmu seperti ini? Lalu jawab anaknya itu, wahai Rasulullah, inilah mungkin agaknya siksaan Allah yang Allah berikan kepada ayahku. Kenapa? Kata Rasulullah, karena kan semenjak ayahku hidup di dunia ini, seumuran dia selalu meninggalkan sholat. Bapak dan ibu orang tua kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu ketika Imam Al-Ghazali duduk bersama anak muridnya. Lalu bertanyalah sang imam kepada anak muridnya, wahai anak muridku, apakah yang paling ringan di muka bumi ini? Lalu anak muridnya ibu menjawab, yang paling ringan wahai guru adalah kapas. Yang paling ringan wahai guru di muka bumi ini adalah topung. Itulah yang paling ringan. Lalu sang guru mengatakan, betul wahai anak muridku, tapi tahukah engkau apakah yang paling ringan di muka bumi ini? Yang paling ringan di muka bumi ini adalah orang yang meninggalkan sholat. Itulah yang paling ringan. Berapa banyak di antara kita ini, mohon maaf, melayaskan panggilan Allah? Berapa banyak di antara kita ini mendewakan manusia? Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat, kita selalu menunda-nunda. Padahal bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ketika ada di antara kita selalu menunda-nunda sholat, belum tentu kita bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan Allah waktu untuk mengerjakan sholat tersebut. Maka dari itu momennya di bulan suci Ramadan ini, perbaiki sholat wajib kita. Perbaiki sholat wajib kita bapak dan ibu rahmati Allah. Yang dulunya di luar bulan suci Ramadan mungkin ada di antara kita sholatnya SMS, sholat maghrib saja, isanya bolong, subuhnya bolong. Maka masuk bulan suci Ramadan, ayo sama-sama kita perbaiki. Mungkin agaknya sholat seminggu sekali, sholat Jumat saja. Di luar daripada sholat Jumat tak pernah dia sholat. Yuk, ketika masuk bulan suci Ramadan, kita perbaiki amal ibadah sholat kita. Mungkin ada di antara kita sholat 2 kali dalam 1 tahun, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ini paling pula ini. Sholat 2 kali dalam 1 tahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun terlambat pula datang. Orang mau selesai baru dia datang. Nah, masuk bulan suci Ramadan, ayo sama-sama kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita. Setelah itu bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakanlah sholat-sholat sunnah. Sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib ain masing-masing orang.
Sedangkan selain daripada sholat 5 waktu, ada sholat hukum sunnah. Salah satunya apa? Salah satunya sholat sunnah rawatib. Pahala yang pertama sekali di dalam sholat itu yang paling tinggi posisinya, derajatnya yang paling tinggi adalah sholat 5 waktu. Itu paling tinggi pahalanya. Urutan yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Makanya rugi orang tidak mengerjakan sholat ba'diyah isya, hanya saja diambilnya sholat tarawih. Kenapa? Posisi rawatib itu lebih tinggi pahalanya daripada sholat-sholat sunnah yang lain. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di luar bulan suci Ramadan kita selalu meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang seperti ini. Namun ketika masuk bulan suci Ramadan, ayo sama-sama kita perbaiki nilai sholat sunnah yang dulunya pernah kita tinggalkan. Setelah itu rajinlah kita Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu tadi yang hukumnya wajib ain, maka kerjakanlah sholat sunnah rawatib. Selalu kita katakan sholat sunnah rawatib ini adalah qobliyah dan ba'diyah. Setelah itu kerjakanlah yang namanya sholat malam Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, sholat tahajud. Salah satu hikmah daripada sahur sebetulnya Bapak dan Ibu, salah satu hikmah dari sahur itu adalah membiasakan kita untuk bangun malam untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud Bapak dan Ibu. Mungkin di luar bulan suci Ramadan kita tak pernah terbangun di tengah malam. Mohon maaf, sedangkan mendengarkan azan subuh saya pun kadang tak pernah didengarkan. Betul itu Ibu? Betul kan Bu? Otak betul Ibu, anggu-anggukan saya kepala sudah bahagia kan saya. Ketika masuk bulan suci Ramadan, sebelum kita makan sahur, yuk kita sempatkan melaksanakan sholat sunnah tahajud panomat 2 rakaat. Kalau ini kita kerjakan sebelumnya di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan sudah menjadi kebiasaan Bapak dan Ibu. Makanya sebetulnya hadirnya bulan suci Ramadan ini melatih seseorang supaya terbiasa. Di luar bulan suci Ramadan dia tak terbiasa untuk tadarus membaca Quran. Masuk bulan suci Ramadan dia selalu tadarus, dan ketika di luar bulan suci Ramadan dia selalu melakukan yang namanya tadarus juga. Itulah salah satu hikmah daripada bulan suci Ramadan ini Bapak dan Ibu rahmati Allah. Maka dari itu ayo kita tingkatkan kualitas sholat wajib kita, ayo kita tingkatkan kualitas sholat sunnah kita, berawal daripada sunnah rawatib, setelah itu dilanjut dengan sholat tarawih, setelah itu dilanjut dengan sholat-sholat sunnah lainnya, termasuklah yakni sholat sunnah duha dan sholat sunnah tasbih. Maka dari itu Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ayo kita perbaiki kualitas sholat kita. Dan jangan ada di antara kita ini Bapak dan Ibu meninggalkan sholat tarawih, rugi. Kenapa? Sholat tarawih itu dikerjakan di bulan suci Ramadan. Sholat tarawih itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Sebab ketika di luar bulan suci Ramadan, bisa tidak kita kerojokan sholat tarawih itu? Bisa atau tidak Bapak dan Ibu? Tidak. Makanya rugi orang ketika masuk bulan suci Ramadan dia tidak hendak melaksanakan sholat tarawih, walaupun sholat tarawih itu rukun sunnah. Kenapa? Dikarenakan di dalam bulan suci Ramadan ada sholat sunnah yang istimewa, yakni sholat sunnah tarawih. Maka dari itu ayo kita perbaiki kualitas sholat wajib dan sholat sunnah kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa lagi yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini selain daripada puasa wajib, selain daripada memperbaiki sholat wajib dan sholat sunnah? Yang kedua ialah perbanyak bersedekah. Ini ada di antara kita nih, mohon maaf, polit. Usahakan hartanya, dosanya saya tak bisa semua. Polit, suka hitung-hitungan. Apa katanya? Nanti kalau aku antarkan lontong, air pasti nanti air pengen jadi nanti yang bakalan berisi di rantangku betul. Hitung-hitungan. Nah, apa kata Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat bertanya
wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Sedekah apa yang paling utama? Maka Rasul mengatakan, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man faqqara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, yang artinya barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang puasa tersebut. Maka Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang tua saya rahmati Allah, berbicara masalah sedekah maknanya umum. Bisa sedekah itu dalam bentuk duit. Tak ada duit awak membawa sedekahkan, bentuk makanan sedekahkan. Boleh dengan minuman awak bersedekah, boleh dengan tenaga awak bersedekah. Tak ada lagi itu panoman dengan senyuman kita bersedekah. Ini ada di antara kita, mohon maaf, senyum saja pun boleh. Orang yang tak pernah senyum sewaktu dia hidup, samalah dia sama malaikat penjaga pintu neraka tak pernah senyum. Malaikat penjaga pintu neraka itu Bapak dan Ibu tak pernah senyum. Kenapa malaikat Malik itu tidak pernah senyum? Karena kan takut dia dengan api neraka itu. Tapi kalau ada di antara kita tak pernah senyum sewaktu dia hidup, mungkin ada yang ada apa, mungkin ada yang sama malaikat itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah sedekah, ayo, apa yang bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan. Tapi ingat, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264, Allah menjelaskan ada beberapa hal yang dapat menghilangkan pahala sedekah. Apa itu? Yang pertama adalah pamer. Ini dapat menghilangkan pahala sedekah. Kata Ali bin Abi Thalib, pamer itu ada dua macam. Yang pertama pamer niat. Kalau ada di antara kita ini dari rumah niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi ingin dipuji orang, jangan harap ibadah apapun itu dapat pahala. Kau datang ke musola Al-Hilam itu ngapain? Aku niatku sebetulnya hendak menengok ayah orang nih, supaya tak digoda-goda perempuan lain, dia bayar, pakai bayar pula. Kalau ada orang yang begini niatnya bukan lillahi ta'ala, jangan harap dapat pahala. Ya, Bapak dan Ibu rahmat Allah. Yang kedua, kata Ali, pamer yang kedua itu ialah pamer perbuatan. Mohon maaf, ketika dia melakukan amal-amal ibadah, lalu ditunjuk-tunjukkan sama orang. Ketika misalnya dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan, lalu dipromosi-promosikan sama orang. Kalau niatnya ingin menjadikan orang lain supaya termotivasi, tidak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan besar apabila dia ingin dipuji oleh orang lain. Ini yang jadi permasalahan. Mohon maaf, rumahnya di samping musola, dikarenakan dia barusan beli kereta, dikelilingkan sekali. Baru dia ke musola. Udah lain yang ini. Ada sebuah cerita Bapak dan Ibu. Cerita ini nyata adanya. Ada seorang istri raja yang bernama Zubaidah. Ada Bu Zubaidah di sini? Tak ada Bu? Apalah saya pulang. Zubaidah ini istri daripada Raja Harun al-Rashid. Kalau sudah istri raja, sudah barang tentu cantik lah ya. Usahakan istri raja. Sedangkan istri raja kampung saya tak ada kuningan. Cantik. Nah, Zubaidah ini selain dia istri raja, Zubaidah ini ternyata rajin bersedekah. Disedekahinya orang yang dia kenal, disedekahinya dengan orang yang tidak kenal dia sama sekali. Singkat cerita, Zubaidah ini meninggal dunia Bapak dan Ibu. Begitu meninggal dunia, pembantu Zubaidah ini bermimpi berjumpa dengan Zubaidah di dalam mimpi. Lalu si pembantu itu bertanya kepada Zubaidah, wahai Zubaidah, enaklah engkau ya saat sekarang ini berada di surga Allah. Kenapa? Di
dikarenakan engkau masuk surga amal ibadah sedekahmu, kata si pembantu kepada Zubaidah. Apa yang dikatakan Zubaidah? Wahai pembantuku, aku tak masuk surga dikarenakan amal sedekahmu, aku tak masuk surga dari situ. Kenapa? Bukankah engkau rajin bersedekah? Bukankah engkau rajin menolong orang? Betul, kata Zubaidah. Tetapi yang kulakukan selama ini sewaktu aku hidup di dunia, supaya aku ingin dipuji orang. Lalu engkau tidak masuk surga. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala kesian samaku, dimasukkan Allah aku ke surganya, namun bukan jalur daripada sedekah, tetapi lewat daripada amalan, yakni sholat tahajudku. Karena kan sewaktu aku sholat tahajud, tak pernah aku ditengok orang. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu amal ibadah dapat rusak dikarenakan pamer tadi. Yang kedua, yang dapat menghilangkan pahala sedekah, kata Allah, menyakiti hati si penerima sedekah. Ada orang datang ke rumah awak minta infak, lalu awak kato-katoin, antang tak untuk musolanya, antang bocokinya di rumah, antang tak tidak-tidaknya. Hendak menangis budak ini daripada ibunya, ibu bagi sedekah. Berapa banyak pun ibu bagi duit, tapi kalau sudah sakit hati si penerima sedekah itu, hilang pahala sedekah. Tapi ada lagi yang lebih konyol, kata Rasulullah. Ketika seseorang bersedekah lalu diminta balik sedekah itu. Pernah ibu tengok manusia begini, bapak dan ibu? Dibaginya misalnya sesuatu, 5 menit kemudian minta balik. Nana, ini sedekah untuk kau bayar. Kau mau kasih wak iya. 5 menit kemudian, nak mana duit tadi itu? Cek punya jutaan pula aku boleh pokok. Orang yang memberi sedekah lalu dipintanya balik, kata Rasulullah, itu ibaratnya seperti anjing yang muntah, lalu anjing itu memakan kembali muntahnya. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman saat sekarang ini banyak perilaku yang begini, Bapak dan Ibu. Itulah salah satunya ngeprank. Makanya jangan biasakan bermain-main dalam hal ibadah. Tak boleh. Nah, apa konsep bersedekah? Konsep bersedekah itu dua. Yang pertama ikhlaskan, yang kedua lupakan. Jadi ibu, kalau bapak ini diambil orang lain, lakukanlah konsep yang kedua juga. Yang pertama ikhlaskan, yang kedua lupakan. Mana bisa itu Pak Ustaz? Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di bulan suci Ramadan ini perbanyak baca doa. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, di bulan suci Ramadan ini yang bisa kita kerojokan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Karena kan di bulan suci Ramadan ini bulannya Quran diturunkan, maka dari itu jangan ada di antara kita yang tidak membaca Al-Quran. Panomalah kita baca Al-Quran, Ibu Bapak dan Ibu sekalian. Di musola kita ini ada tidak tadarus Ustaz? Ada. Alhamdulillah. Maka dari itu silahkan kita membaca Al-Quran. Di luar bulan suci Ramadan, ketika seseorang membaca Al-Quran, satu huruf yang dibacanya, maka 10 pahala yang didapatkan. Begitu kan Ustaz? Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, maka hitungan pahala itu tambah banyak Bapak dan Ibu. Kenal Ibu dengan Imam Asy-Syafi'i? Ibu ngantur Ibu, sebentar lagi Bu ya, sebentar lagi. Kenal tidak Ibu dengan Imam Asy-Syafi'i? Wah, Ibu adalah Pak Ustaz. Nah itu Imam Asy-Syafi'i ini sewaktu di bulan suci Ramadan dia khatam 60 kali Quran. 60 kali dia khatam di bulan suci Ramadan itu khatam Quran. Berarti satu hari berapa kali khatam? 2. Awak usahakan 60 kali. Awalnya kan kebanyakan haji wate, anak-anak kayu ayam. Di hari puasa pertama awak rajin. Tapi nanti begitu nanti di puasa berikutnya mulailah. Sama itu sholat tarawih Bapak dan Ibu, ya kan? Di
Di awal, yang kedua, yang ketiga, mulai banyak. Tapi nanti keempat sampai satu usul dia jantung pisang. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun sedikit awal kewajiban, yang cintai Allah itu adalah berkesinambungan, ya, terus menerus. Maka silahkan kita Bapak dan Ibu sekalian membaca ayat suci Al-Quran ini, ya, Bapak dan Ibu rahmat Allah. Silahkan kita membaca ayat suci Al-Quran ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat. Tadi kan yang kelima sampai yang terakhir saja Bapak dan Ibu. Yang keempat, apa amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini? Berbanyak bertaubat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini termasuk bulan maghfirah, ampunan. Di antara kita ni, tak ada kita ni yang tak memiliki dosa. Semua pasti memiliki dosa. Ada sebuah cerita, ini sangat menarik cerita ini Bapak dan Ibu. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam melewati kuburan. Ketika Nabi Isa alaihi salam ini melewati kuburan, berarti Nabi Isa ini, ternyata Nabi Isa ini mendengarkan siksa kubur. Namanya Nabi dan Rasul, itu salah satu mukjizat mereka. Berdoa Nabi Isa ini tadi, dan pada akhirnya si penghuni kuburan itu bangkit. Bangkit, dan tubuh si penghuni kuburan ini penuh dengan api. Bertanyalah Nabi Isa ini tadi kepada si jenazah yang bangkit dari kuburnya, kenapa engkau disiksa Allah seperti ini? Lalu si jenazah ini pun bercerita, dulu sewaktu aku hidup, pekerjaanku adalah penjual kayu bakar. Penjual kayu bakar. Suatu ketika ada orang yang membeli kayu bakarku ini, tapi karena kan kayu bakar pada waktu itu habis, ku ambil memang duitnya, tetapi kayu bakar belakangan datang. Kita kan biasa begitu kan Ibu. Kita bagi dulu duit sekali, tapi nanti barang belakangan datang. Nah, keesokan harinya pergilah aku ke hutan mengambil kayu bakar ini tadi. Setelah dapat kayu bakar, ikatlah kayu bakar ini lalu kupikul, bawa pulang. Di tengah perjalanan perutku lapar, dan pada akhirnya aku singgah di warung makan. Makanlah aku. Selesai aku makan, ternyata ada sisa makanan yang menempel di celah gigi. Awak kalau makan daging kan Bapak dan Ibu kan ada itu kan, sisa makanan yang menempel di celah gigi kita kan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Cucu, apa? Cucu, cucu. Tapi pada waktu itu si pemuda itu Ibu, dicucuknya pakai dengan ujung lidahnya. Ternyata tak bisa. Lalu solusi kedua diambilnya, dimasukkannya salah satu jari tangannya itu dijadikan cucuk gigi. Tak bisa juga, dan pada akhirnya diambilnya serpihan kayu bakar yang dibawanya ini dijadikan tusuk gigi, dan pada akhirnya sisa makanan yang tertempel tadi itu keluar. Berawal dari situlah dia kodok siksa 70 tahun lama di dalam kubur. Kenapa? Jawabannya adalah karena kan kayu bakar yang dibawanya itu bukan haknya lagi. Karena sudah apa yang bisa kita ambil ceritanya Pak Ustadz? Mohon maaf, di antara kita ada yang melakukan hal-hal yang persis seperti ini. Ada yang lebih parah lagi. Contoh, di samping rumahnya ada bunga milik tetangga, putih. Di samping rumah ada situ batu kerikil yang bukan punya dia, tanpa disadari. Itulah yang membuat kita nanti kalau sisa 70 tahun lagi dalam kubur. 70 tahun bukan 70 hari Bapak dan Ibu. Maka dari itu minta ampun kita pada Allah. Kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, maka selain kita minta ampun, bertobat, kita tidak ingin memperjuangkannya lagi. Tapi ingat, ketika kita memiliki dosa kepada manusia, bukan hanya saja bertaubat, tapi harus minta izin, minta maaf. Banyak di
antara kita yang sepele dalam hal ini. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini silahkan kita minta izin, minta maaf kepada orang yang dulunya pernah kita zalimi, dan minta ampun kita kepada Allah. Mungkin ada selama ini dosa-dosa kita di luar bulan suci Ramadan yang pernah kita lakukan. Yang terakhir Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat hampir teman 7. Sebab nanti Ibu sebentar lagi saya mau gerak ke Labusel. Jadi tak bisa saya berlama-lama. Yang terakhir, perbanyak doa. Di bulan suci Ramadan ini, ketika ada orang yang rajin berdoa, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu silahkan kita memperbanyak doa. Bukan hanya saja doa kepada diri kita, tetapi doakan keluarga kita, doakan anak kita, doakan kedua orang tua kita, bahkan tetangga kita doakan. Ibu bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, isi doa itu tidak boleh kejelekan. Ini ada dulu di antara kita, mohon maaf, bermasalah di sama tetangga, berdoa yang tak bagus-bagus. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga ya Allah, kau tabrak lagi itu, mudah-mudahan supaya tak ada nampak lagi muka bumi. Amin. Kalau ada di antara kita melakukan doa seperti ini, ingat konsep doa. Doa yang buruk kembali kepada orang tersebut. Ingat ini. Jadi Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan doa ini kan sebetulnya adalah curhatan kita kepada Allah, Bapak dan Ibu. Kalau kita punya masalah, jangan biasakan kita curhat kepada manusia. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi orang yang mendengar curhat kita muak. Yang kedua, bisa jadi ketika kita curhat kepada manusia, dia tidak amanah, bisa jadi dia menyampaikan aib-aib kita kepada orang lain. Maka ketika kita memiliki permasalahan, bentangkan sejadah. Ketika kita selesai sholat, maka berdoalah kita kepada Allah, Bapak dan Ibu. Memang Allah itu maha mengetahui, tapi Bapak dan Ibu sekalian harus detaillah berdoa. Ada orang doanya gini sih, ya Allah ya Tuhanku, aku memiliki permasalahan, tapi dikarenakan Engkau maha mengetahui, sampai sini saya doaku. Amin. Memang Allah itu maha mengetahui, tapi awak ceritakan juga lah permasalahan awak. Bapak dan Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah dia kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Mungkin di sana sini ada kata-kata saya yang salah dalam berucap, ada tingkah laku saya yang salah dalam berdoa.